Shalom, apa kabarnya saudara? Sehat-sehat semuanya? Aman dalam perlindungan Tuhan? Puji nama Tuhan. Apakah memang ibadah ketiga lampunya memang harus mati? Apa bisa dinyalakan saja? Terima kasih. Gitu ya. Senang sekali hari ini ibadah terakhir, ibadah ketiga. Gitu ya. Terima kasih buat tim pujian penyembahan. Kalian orang-orang yang hebat luar biasa. Kasih tepuk tangan dulu buat teman-teman kita yang mengambil bagian. Kalau kalian haus, di situ ada Pokari, ada Palpi, bisa diminum saudara. Silakan diambil kalau mau. Nah saudara, hari ini tema saya yaitu buang karakter padang gurun untuk menang atas pencobaan. Tadi dua ibadah yaitu bagaimana kita menuntaskan amanat agung. Amanat agung dimulai dari rumah. Nanti kalau saudara mau lihat khotbah ibadah pertama, ibadah kedua, saudara bisa lihat di YouTube. Tapi di ibadah ketiga ini, saudara, Tuhan ingatkan bagaimana supaya kita memiliki karakter-karakter Kristus. Bukan karakter-karakter padang gurun, saudara. Karakter saudara itu adalah cap. Bahasa simpelnya itu adalah cap dari seseorang. Jadi ketika seseorang menyebutkan sebuah nama, maka orang akan lihat, oh si A karakternya seperti apa. Kalau saudara misalnya mau benerin AC, maka saudara akan teringat siapa ya orang yang ngerti AC. Maka saudara akan dengar, oh iya si ini aja yang benerin. Kalau saudara misalnya melihat orang yang pintar masak, maka saudara akan lihat, oh si ini pintar masak. Bahwa karakter seseorang menentukan yaitu nilainya saudara. Bahkan saudara di dalam dunia ini saudara, hari-hari ini seseorang itu bisa diterima. Hari-hari ini seseorang itu bisa mendapatkan pekerjaan. Bukan lagi dilihat kecerdasannya. Bukan lagi dilihat nilai kuliahnya seberapa. Tapi yang dilihat adalah karakternya. Karena karakter yang buruk akan membuat masa depan yang rusak dan hancur. Saudara terkasih dalam Tuhan Yesus. Hari ini kita akan belajar satu hal yang sangat penting dalam kehidupan kerohanian kita. Jadi perhatikan. Jadi gini saudara. Manusia ini ada tubuh, jiwa, dan roh. Tiga-tiganya ini harus dikasih makan. Kalau tubuh dikasih makan, yaitu pakai yang namanya itu saudara olahraga, saudara jaga makanan, tubuhnya jadi baik. Jiwa dikasih makannya pakai pengetahuan. Suka belajar, suka membaca, maka jiwanya terpelihara. Tapi roh itu dikasih makannya saudara, yaitu pakai iman. Nah kerohanian saudara dan saya bisa terlatih, bisa diperbaiki, bisa menjadi baik, yaitu kalau kerohaniannya terus dikasih makan. Kalau terus dikasih makan, maka dibentuklah dan dibentuk menjadi karakter yang baik. Bahasa Yunani karakter itu dari kata karat. Karat itu artinya dicincang-cincang. Kalau saudara pernah dengar cerita daripada Elia, ketika dia selesai melakukan perkara yang besar, perkara yang hebat, melakukan mujizat, menurunkan hujan, ketika 3 hari gak turun hujan, maka selesai itu Elia minggir ke sungai Kerit. Nah Kerit dari kata karat. Kerit artinya saudara karakter. Kerit artinya dicincang-cincang. Kerit itu artinya dihancurkan. Bahwa saudara terkasih dalam Tuhan Yesus, karaktermu di dalam Tuhan gak bisa engkau pakai untuk melihat pekerjaan Tuhan. Makanya saudara, kalau hari ini berhasil, jangan pakai keberhasilan hari ini untuk hari-hari ke depan. Kalau hari ini saudara menang, saudara tidak bisa pakai kemenanganmu hari ini untuk menjaga hari-hari ke depan. Makanya setiap hari kenapa ya? Selalu ada proses dalam kehidupan kita. Yang diproses apa? Karaktermu. Karakter kita saudara. Makanya hari ini ada satu bangsa yang Tuhan kasihi, yaitu disebut bangsa Israel. Yang bagaimana bangsa Israel ini pada waktu itu hidup di dalam perbudakan di Mesir. Nah, saudara jadi bayangin. Hidup di dalam Mesir saudara, itu mereka hidupnya itu merasa aman, merasa nyaman. Tetapi hari ini kita akan belajar, kenapa banyak orang percaya gagal menang atas pencobaan. Walaupun sudah lama ikut Tuhan.
Jadi bukan orang yang tidak ikut Tuhan. Makanya statementnya di sini saya kasih orang percaya. Kalau nggak percaya Tuhan gagal, ya biasa. Orang yang tidak ikut Tuhan gagal, ya udah biasa. Tapi ini udah percaya Tuhan. Tapi ini saudara sudah lama ikut Tuhan. Ini loh saudara, kenapa? Karena karakter padang gurun yang belum dibuang. Sudah keluar dari Mesir, sudah keluar dari kehidupan dunia, sudah mengalami mujizat Tuhan, tapi tetap jatuh dalam dosa yang sama. Dan ini banyak terjadi, pelayanan jalan terus, doa jalan terus, tapi dosa juga jalan terus. Sehingga apa yang terjadi saudara? Kita lihat hidupnya, dari dia bertobat, katakan bertobat tahun 2000 sampai 2026, hidupnya gitu-gitu aja. Tidak ada progres menuju tanah perjanjian. Seperti bangsa Israel yang harusnya keluar dari Mesir menuju tanah Kanaan, tanah perjanjian. Dikatakan kalau jalan kaki ya mungkin beberapa minggu. Kalau naik mobil ya mungkin beberapa hari. Tetapi kenapa sampai diizinkan sampai 40 tahun? Simple saudara. Karena karakter yang tidak mau dibentuk. Karakter yang selalu, karakter yang tegar tengkuk dan keras kepala. Saudara, terkasih, karakter padang gurun adalah karakter yang harus dibuang. Di dalam 1 Yohanes 2 ayat 16 dikatakan demikian saudara. Yuk baca sama-sama, 1, 2, 3, sebab. Kita ulang ya, dengan suara yang kencang. Mau ya saudara ya, anggap satu orang itu 1000 orang. Jadi suaranya lebih powerful. Yang dibaca firman. Kita aja kalau nonton konser bisa nyanyi sampai teriak-teriak, pulang sampai serak. Kita aja kalau ngomelin orang yang nyerempet spion kita, bisa keluar kata-kata yang sia-sia, bisa kencang. Tapi hari ini, yuk firman Tuhan kita deklarasikan dengan suara yang kencang. Ya mau katakan amin. 1, 2, 3, sebab. Yaitu. Terus. Nah jadi saudara perhatikan ayat ini. Sebab semua yang ada di dalam dunia. Sama-sama katakan di dalam dunia. Yaitu apa saudara? Di dunia ini adanya keinginan daging. Di dalam dunia ini adanya apa? Keinginan mata. Serta apa? Keangkuhan hidup. Saudara catat baik-baik. Ini tidak hanya berlaku di dunia sekuler. Tetapi dalam dunia gereja, dalam dunia pelayanan juga hal ini ada. Lalu kita bilang, berarti kita harus kemana? Imanmu harus terus kepada Tuhan. Amin saudara. Supaya engkau melakukan apa yang menjadi kehendak Bapa. Karena keinginan daging, perhatikan, keinginan mata, keangkuhan hidup bukan berasal daripada Tuhan. Cuma 3 pencobaan kita saudara. Halo. Cuma 3 yang selalu mengasah karakter dalam kehidupanmu. Inilah 3 pintu yang iblis berikan dalam kehidupan kita. 3 pintu ini apa? Keinginan mata, keinginan daging, keangkuhan hidup. Cuma 3 hal ini saudara yang membuat manusia ini jatuh dalam dosa. Kalau saudara menang dengan 3 hal ini, maka baiklah keadaanmu. Makanya saudara kita penting sekali membuang padang gurun. Apa tuh padang gurun? Padang gurun adalah tempat pembentukan atau kehancuran. Dalam Ulangan 8 ayat 2, yuk baca sama-sama. 1, 2, 3, ingatlah. Atas. Terus. Jadi perhatikan saudara. Saudara, ketika saudara dan saya ada di bumi ini, saudara berada di dalam padang gurun. Saudara catat baik-baik ya. Jadi selama saudara ada di padang gurun, selama saudara ada di dunia, sekali lagi, Mesir berbicara tentang tabiat dunia. Jadi selama engkau bernafas, selama engkau hidup di dalam dunia ini, maka proses padang gurun masih tetap berjalan. Pembentukan masih tetap terus berjalan. Keangkuhan hidup masih terus diproses dalam kehidupan kita. Keinginan-keinginan mata kita masih terus diproses.
Keinginan-keinginan daging kita terus diproses, Pak, Bu. Sekencang apapun saudara berdoa, sejauh apapun saudara pelayanan, apapun jabatanmu, 3 hal ini selalu ada dalam kehidupan kita. Jangan saudara berpikir, ini enggak ada dalam kehidupanku. Banyak sekali orang jatuh saudara, karena dia pikir dia sudah aman dengan 3 pencobaan ini. Karena godaan sama iblis saudara itu tidak pernah menyerang kita pakai permisi. Tapi dia masuknya smooth, mulus, tanpa berbekas, tanpa jejak. Tiba-tiba dia menjerumuskan kehidupan kita. Nah saudara berarti ingatlah kepada seluruh perjalanan yang kau lakukan atas kehendak Tuhan. Allahmu dikatakan. Yang di mana? Di padang gurun. Artinya di dunia. Ingat saudara, dari saudara bertobat, dari saudara dikeluarkan dari Mesir, dari saudara dikeluarkan dari dunia, untuk masuk kepada nilai kerajaan Allah dan kebenarannya. Tuhan bilang apa saudara di sini? 40 tahun ini dengan maksud merendahkan hatimu dan mencobai engkau untuk mengetahui, kata Tuhan, apa yang ada dalam hatimu. Yakni engkau berpegang pada perintah-perintahnya atau engkau tidak berpegang kepada perintahnya. Jadi tujuan bangsa Israel keluar dari Mesir, 40 tahun mereka muter-muter, 40 tahun mereka muter-muter. Saudara bisa bayangkan. Mungkin kalau saudara ada di situ dan saudara bukan daripada golongan mereka, saudara akan bilang, bego amat nih orangnya. Betul? Jaraknya paling lama 40 hari, kok bisa 40 tahun? Saudara akan bilang, bodoh banget nih orangnya. Itu hidup kita. Hidupnya selalu terkungkung dengan keinginan mata, hidupnya selalu terkungkung dengan keinginan daging, dengan keangkuhan hidup. Sehingga kita tidak pernah mencapai apa yang menjadi tujuan Allah. Udah puluhan tahun menjadi orang Kristen, kok kutuknya masih ada. Udah puluhan tahun menjadi orang Kristen, kok miskinnya masih tetap terjadi. Kok puluhan tahun ikut Tuhan, kok hidup begini-gini aja. Bukankah itu kebodohan secara rohani? Tadi saya sudah katakan, yang kita bisa kasih makan bukan hanya tubuh. Tubuh kita bisa kita bikin menjadi six pack. Tubuh kita bisa percantik, perganteng. Tapi sayang sekali, kalau rohnya saudara kelaparan. Kalau rohnya tidak mengalami perjumpaan dengan Tuhan. Makanya saudara, kalau cuma luar yang diperbaiki, maka cuma luar yang dijual. Akhirnya apa yang terjadi? Dalamnya kosong. Ujung-ujungnya apa? Cakep pun, ganteng pun, pintar pun, cantik pun. Tapi kalau rohnya gak keisi, hidupnya jadi merasa hampa. Makanya itulah kenapa banyak orang depresi. Kenapa banyak orang hidupnya terintimidasi. Frustasi saudara. Coba saudara, misalnya mau pulang ke rumahmu atau ke suatu tempat yang jaraknya cuma 30 menit. Tiba-tiba menjadi 30 hari. Frustasi enggak saudara? Teman saudara telepon. Lu udah di mana? Di sini. Lu kok gak nyampe-nyampe? Telat 5 menit, it's okay. Telat 1 jam mulai tanda tanya. Tapi sampai kalau telat berhari-hari, teman saudara akan bilang, gila kali lu ya. Masa ke rumah gua aja lu gak tahu? Benar saudara? Nangkep? Saya punya kakak. Punya abang nomor 3. Janjian sama adik saya di Blok M, adik saya yang nomor 7. Jadi adik saya bilang, bang bisa jemput gua nggak? Bisa. Di mana? Di Blok M ya? Oke. Mereka janjian di Blok M saudara. Dia naik motor. Kakak saya jemput, nyampe di Blok M Plaza. Adik saya posisinya Blok M yang Melawai itu, yang ada Blok M Hub, yang ada taman apa tuh di situ. Jadi mereka telepon, bang lu di mana? Gua di Blok M Plaza. Di mana dekat jembatan? Oke, gua ke arah jembatan. Oh ya, gua lihat lu, kata adik saya. Udah hai-haian. Iya. Bang, lu berarti putar balik ya. Gua tunggu di sini. Oke. Adik saya telepon. 5 menit. Bang, kok belum nyampe? Bentar lagi, dikit lagi. Setengah jam. Bang, kok belum nyampe? Bentar dulu, gua di mana nih ya? 1 jam. Bang, lu di mana? Gua nggak tahu di mana.
Lu tanya dong sama orang bang. Dia tanya, Pak ini di mana ya? Saudara tahu dia di mana? Di Harmoni. Saudara ketawa, betul. Adik saya sampai bilang gini, Harmoni, ngapain lu di Harmoni bang? Dia bilang apa? Gua nggak tahu jalan muternya kemana. Adik saya bilang gini, ya udahlah bang, gue pulang aja naik ojek. Lu pulang sendiri deh. Masa muter doang lu, harusnya cuma berapa menit. Lihat saudara. Hidup kita kadang begitu. Kalau karakter padang gurun gak kau tinggalkan, engkau frustasi sendiri. Engkau nangis sendiri. Engkau yang suka bikin status, hidup capek amat ya Tuhan. Gini-gini terus ya Allah, ya Tuhan, ya Robi, ya Joni. Betul saudara? Padahal karena apa? Karena kita gak mau keluarkan ini. Padahal Tuhan bilang ingat kepada seluruh perjalanan yang kau lakukan atas kehendak Tuhan. Kalau Tuhan berkehendak saudara lihat. Di padang gurun mereka gak kelaparan. Di padang gurun mereka gak kepanasan. Gak kedinginan juga. Lagi lapar ada tuh burung ngasih makan roti mana. Fresh lagi. Yang expirednya 1 kali 24 jam. Hari ini makan, lu simpan besok busuk. Hebat gak Tuhan? Lah kita kadang makan expired, roti-roti expired aja kita sikat. Tapi Tuhan yang kau sembah dia tidak rawat kita begitu. Betul? Arsik yang sudah 3 hari 4 hari aja masih kita embat. Betul saudara? Tapi Tuhan gak begitu. Apa kita kepanasan? Enggak, ada tiang awan. Malamnya kedinginan? Enggak, ada tiang api. Bahkan Tuhan menyertai pakai mujizat. Tuh, saudara. Jadi saudara, di padang gurun jangan bawa karakter Mesir. Di padang gurun buang tuh karakternya. Makanya kenapa dibilang karakter padang gurun? Karena Mesirnya masih tetap dibawa. Kita akhirnya capek sendiri. Susah sendiri. Tuh, saudara. Colek kanan kirinya. Jangan gitu ya dek. Amen. Sayang saudara, saudara tampan, saudara cantik, tapi karakternya masih buruk. Jangan saudara. Maka di sini dikatakan saudara, padang gurun itu melatih saudara, walaupun tempatnya sepi, tempatnya nggak nyaman, tempatnya tidak instan, tapi sebenarnya padang gurun adalah tempat Tuhan membentuk karaktermu. Amin saudara. Nikmati padang gurun coy. Lemasin aja. Nanti juga kalau udah selesai waktunya, kemuliaan yang datang. Kasih tepuk tangan dong kalau amin. Betul saudara? Tuhan yang kita sembah gak sadis. Gak bunuh orang Tuhan kita. Betul? Tuhan yang kita sembah itu mengasihi, menyayangi saudara. Karena masalahnya itu gini, banyak orang tidak mau berubah di padang gurun. Mereka hanya bertahan. Ini masalahnya. Gak apa-apa Tuhan lagi proses. Memang aku lagi diproses. Kalau kamu diproses, kalau kita tahu lagi diproses, pastikan ada pertumbuhan. Jangan diproses, bertahan dengan proses itu. Harusnya mulai introspeksi diri, mulai lihat apa ya yang belum beres dalam kehidupanku. Kami pernah diproses keuangan. Sampai istri saya bilang, Pak kenapa ya kita diproses? Lalu istri saya jelasin ke saya. Mungkin Tuhan mau proses hati kita, Pak. Supaya kita jangan nyaman. Supaya kita jangan berharap sama manusia. Iya juga ya, Ma? Iya. Habis itu apa yang terjadi? Ringan beban. Walaupun cicilan belum kebayar. Tapi paling tidak saudara-saudara ngerti bahwa Tuhanmu ketika masuk dalam padang gurun selama 40 tahun, dia punya maksud untuk apa? Merendahkan hatimu. Bukan menyiksa hatimu. Dia punya maksud untuk apa? Mencobai engkau untuk apa? Mengetahui apa yang ada dalam hatimu. Halo. Emang Tuhan gak tahu dalam hati kita? Tuhan tahu, kita yang gak tahu. Kita yang punya hati, kita yang gak tahu isi hati kita. Itu yang buat capek, saudara. Makanya saudara terkasih dalam Tuhan Yesus, penting sekali saudara, ketika mereka keluar dari Mesir, yang paling berbahaya, Mesirnya gak keluar. Mesirnya masih ke bawah. Akhirnya apa? Karakter padang gurun itu harus dibuang, saudara.
Yang mau buang katakan amin. Yang mau buang karakter padang gurun katakan amin. Slide selanjutnya saudara dikatakan begini. Dalam Keluaran 16 ayat 2 sampai 3 saudara. Ini menarik saudara. Di padang gurun itu bersungut-sungutlah segenap jemaah Israel kepada Musa. Lihat saudara. Dan berkata kepada mereka, sama-sama katakan Kan kita begitu ya. Uang kurang, masalah datang, Kalau bahasa Jermannya, go ya mang. Terus saya, mang tahe. Kenapa ya dari ya? Mungkin ngikutin ini kali ya saudara ya. Kalau kami mati, dikatakan ini, tadinya di tanah Mesir oleh tangan Tuhan. Ketika kami duduk menghadapi kuali berisi daging dan makan roti sampai kenyang. Nanti saya jelaskan. Sebab kamu membawa kami keluar ke padang gurun ini untuk membunuh seluruh jemaah ini dengan kelaparan. Lihat saudara. Otak tuh, pikiran tuh kalau diisi dengan keinginan daging, keinginan mata dan kangkuhan hidup. Selalu berbicara tentang perut dan terus perut dan terus perut. Saudara lihat. Mereka ngeluhnya apa saudara? Kalau kami mati tadinya di Mesir aja. Emang kenapa? Mati di Mesir enak. Mati menghadap kuali yang isi daging. Daging babi, babi kecap, dan babi-babi lainnya. Betul? Terus apa dikatakan saudara? Dan makan roti sampai kenyang. Jadi mereka bilang gini, lebih bagus punya mental karakter budak, tapi matinya itu dalam keadaan kenyang. Daripada mereka pikir di padang gurun mati dalam kelaparan. Pada pertanyaannya, apakah mereka kelaparan? Enggak. Mereka hanya tidak tahan untuk menahan lapar. Enggak ada tuh di Alkitab tulis, mereka puasa selama 40 tahun. Enggak ada. Lihat saudara. Buang karakter padang gurun. Karakter seperti apa? Suka bersungut-sungut. Bangsa Israel baru saja diselamatkan tapi langsung ngeluh. Baru saja lihat mujizat 10 tulah. Tongkat jadi ular, air yang jadi darah, katak, kematian anak sulung. Mereka lihat laut terbelah. Mereka lihat tiang awan, tiang api. Wah, kalau di Mesir mereka bisa hidup karena tangan manusia. Tapi di padang gurun mereka hidup karena tangan Tuhan. Saudara pilih mana? Saudara pilih tangan manusia, tapi engkau jadi budak. Nggak punya kemerdekaan hidup. Tapi kalau kau pilih hidup di padang gurun dengan melihat tangan Tuhan bekerja, maka lihat saudara. Jangan menjadi orang lebih ingat kenyamanan masa lalu daripada janji Tuhan ke depan. Jangan. Dulu belum gua bertobat, apapun yang gua pengen kayaknya gampang. Pengen beli sepatu kayaknya gampang banget. Pengen ini kayaknya gampang banget. Tapi udah bertobat kayaknya susah. Ya iyalah. Karena yang kau dapatkan ini bukan barang secara manusiawi, secara duniawi. Karena yang kau dapatkan ini adalah secara surgawi, kerajaan Allah. Dan itu bukan main-main, itu serius. Jadi nggak gampangan saudara. Bukankah kita kadang juga begitu, ngeluh dalam proses. Kita nggak sabaran, kita salahkan keadaan. Kita salahkan suami kita, istri kita. Kita salahkan banyak hal. Yang kedua, yang harus kita buang, rasa tidak percaya kepada Tuhan. Kalau saudara pernah baca bangsa Israel susah masuk tanah Kanaan, tanah perjanjian. Karena mereka lihat raksasa ketika Yosua dan Kaleb dari 12 pengintai itu. Dari 12 pengintai 10 katakan jangan masuk, orangnya gede-gede. Tapi yang 2 bilang apa saudara? Di situ berlimpah susu madunya. Kita bisa masuk. Lihat. Cara pandangmu, perspektifmu, cara berpikir menentukan imanmu, kepercayaanmu. Kalau kau hanya melihat masalah dan masalah, maka imanmu menjadi drop. Tapi kalau engkau melihat Tuhan lebih besar daripada masalahmu, imanmu bangkit. Makanya harus suka baca Alkitab. Kalau saudara melihat suka baca Alkitab, maka bukan raksasa yang kau lihat, tapi Allah yang besar. Bukankah Daud juga begitu? Ketika dia mau ngasih bekal kepada kakak-kakaknya. Kakak-kakaknya lagi diam, nggak berperang. Daud tanya kenapa pada nggak perang?
Tuh lawannya gede-gede banget. Orang Filistinnya gede yang kita sebut dengan Goliat. Tapi Daud bilang apa? Ngapain takut? Bukankah kita punya Allah yang besar? Tapi mereka nggak ada yang berani maju. Daud bilang, biar aku aja yang maju. Tunggu dulu, tanya dulu sama Saul, boleh nggak? Diizinkan. Dia coba pakai ketopong saudara, ketopongnya kegedean. Dia coba pakai baju zirahnya keberatan. Mungkin. Dia coba bawa pedang, dia nggak kuat saudara. Dia cukup bawa apa saudara? Dia pergi ke kali, dia ambil 5 batu. Batu yang licin, yang kecil-kecil. Dia datang tuh badannya. Daud pasti kecil, lebih kecil dari kakak-kakaknya. Dia hadapin raksasa Goliat. Dia bilang apa? Hai tentara Filistin, engkau datang membawa pedang, tapi aku datang bawa nama Tuhan Allahku. Hari ini juga akan kupenggal kepalamu. Tentara Filistinnya ketawa saudara. Kau akan kubantai mati. Tapi apa terjadi? Cukup 1 batu. Dia umbai. Dia lepaskan. Kena ke jidat. Mati saudara. Saudara, kalau Tuhan di pihakmu, Tuhan gak kerja setengah-setengah. Tuhan gak pernah meleset. Tuhan tepat kepada sasaran untuk menjatuhkan lawanmu. Tapi yang kau perlu lakukan apa? Harus ada kesetiaan. 2-3 ekor pun domba yang kau suruh Tuhan pelihara. Percayakan, layani dengan baik. Belajar saudara. Supaya apa? Dari mulutmu ada statement deklarasi firman. Tuhan adalah gembalaku yang baik. Takkan kekurangan aku. Ia membaringkan aku di rumput yang hijau. Ia menyegarkan jiwaku. Sekalipun aku berada dalam lembah kelam, aku tidak takut bahaya. Sebab gadamu dan tongkatmu itulah yang menghibur aku. Keren saudara. Begitu juga dengan Musa. Ketika Musa ingin membawa bangsa Israel keluar, terjadi Mazmur 91. Musa katakan orang yang duduk dalam lindungan Allah yang Maha Tinggi dan bermalam dalam naungan Allah yang Maha Kuasa akan berkata, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercayai. Ayat selanjutnya kata, sungguh Dia yang akan melepaskan aku dari jerat penangkap burung. Dari penyakit sampar yang busuk dikatakan. Lihat saudara, orang yang duduk bersama dengan Tuhan. Mazmur 91 itu Mazmur perjalanan bangsa Israel keluar dari padang gurun saudara. Penyakit sampar, jerat penangkap burung, segala macam penyakit. Mereka nggak ngalami. Perang, segala macam, mereka nggak kalah. Kenapa saudara? Karena mereka mau melihat. Mereka mau melihat kemenangan demi kemenangan. Maka saudara, jangan memiliki karakter padang gurun, yaitu tidak percaya kepada Tuhan. Mereka melihat raksasa, langsung takut. Masalahnya bukan raksasanya, tapi masalahnya adalah hati yang tidak percaya kepada kuasa Tuhan. Hari ini, raksasa apa yang sedang kau hadapi? Mana yang kau pilih? Apakah hatimu memilih tidak percaya kepada Tuhan? Atau hatimu memilih untuk tetap percaya kepada Tuhan? Sebesar apapun masalahku, bahwa aku punya Tuhan yang lebih besar. Saudara terkasih dalam Tuhan Yesus, jangan kita lebih percaya kepada masalah daripada janji Tuhan. Jangan kita lebih fokus pada apa yang kita lihat. Yang ketiga, karakter yang harus dibuang, hidup menuruti keinginan daging. Yang keempat, karakter yang harus dibuang, pemberontakan keangkuhan hidup. Nggak mau taat, merasa tahu lebih baik daripada Tuhan. Tapi hari ini saudara, ayo miliki hidup yang menang atas pencobaan. Slide selanjutnya dikatakan begini saudara. Dari karakter-karakter itu ada hubungan dengan 3 pencobaan utama. Keinginan daging, keinginan mata, keangkuhan hidup. Israel tidak tahan lapar, ingin kenyamanan. Bukan kelaparan, tidak tahan lapar. Cek hidupmu hari ini. Kadang kita nggak tahan proses. Kita cari jalan pintas. Waduh butuh uang, kayaknya Tuhan nggak jawab, pinjol aja. Aduh butuh uang, kayaknya Tuhan nggak jawab, gadein aja rumah. Jangan saudara, tenang, tahan. Yang kedua, keinginan mata kita. Mereka lihat raksasa, akhirnya apa? Hilang imannya. Saudara lihat kayaknya dia lebih hebat, kayaknya aku susah masuk kerja, kayaknya aku nggak bisa beresin utang-utangku, kayaknya usahaku akan gagal. Itu membuat iman kita menjadi takut. Hari ini kita jadi memiliki iri. Iri itu artinya kurang saudara.
iri hati, hatinya jadi kurang percaya. Makanya hati itu harus diasah. Artinya ada pengharapan. Jangan bandingkan hidupmu dengan orang lain. Karena engkau adalah produk terbaik daripada Tuhan. Tuhan gak pernah lihat hitam putih. Tuhan gak pernah lihat dari suku maupun dari mana. Yang Tuhan lihat, apakah ada iman di hatimu. Sebesar apapun permasalahanmu hari ini. Tapi hari ini Tuhan berbicara dalam hatimu. Ayo anakku. Aku telah mati di atas kayu salib untuk mengubah kutuk menjadi berkat. Aku telah mati di atas kayu salib untuk mengubah sakitmu menjadi sehat. Aku telah mati di atas kayu salib untuk mengubah miskinmu menjadi kaya. Aku telah mati di atas kayu salib untuk mengubah sakitmu menjadi sehat. Itu Tuhan yang saudara sembah. Jadi jangan percaya apa yang matamu lihat. Percaya dengan apa hatimu rasakan kepada Tuhan. Yang ketiga, keangkuhan hidup. Akhirnya mereka memberontak. Yaitu hari ini mengandalkan diri sendiri. Pakai hitung-hitungan sendiri, pakai logika. Nggak mau tunduk kepada Tuhan. Apa yang terjadi saudara? Kehancuran. Makanya saudara hari ini, slide selanjutnya, padang gurun adalah tempat Tuhan membentuk karaktermu. Jadi jangan keluar dari padang gurun kalau Tuhan belum suruh keluar. Nikmati sampai engkau melihat. Saudara perhatikan, di padang gurun engkau tidak dapatkan berkat natural. Di padang gurun engkau mendapatkan berkat supranatural. Tangkap ya baik-baik ya. Di padang gurun saudara nggak nemukan pohon kelapa, tiba-tiba saudara petik, minum airnya. Enggak. Tapi di padang gurun saudara akan lihat batu dipukul keluar air. Di padang gurun saudara tidak akan lihat supermarket atau food court untuk saudara makan. Enggak. Tapi di padang gurun saudara akan lihat, kok tiba-tiba ada yang kasih makan nih. Kok tiba-tiba ada berkat ya. Itu padang gurun. Di padang gurun adanya mujizat. Saudara, slide selanjutnya. Mereka keluar dari Mesir, tapi Mesir tidak keluar dari hati mereka. Ini yang saudara harus proses dalam kehidupanmu. Ini gak bisa diajarin saudara. Ini prosesnya one-on-one sama Tuhan. Saudara dan Tuhan langsung. Konseling pun kita belum tentu beres. Tapi kerendahan hatimu kepada Tuhan, pembacaan firman-Mu kepada Tuhan, ketaatanmu kepada Tuhan akan membuat engkau keluar dari Mesir dan Mesir tidak akan masuk kembali dalam hatimu. Kenapa kalau kita tidak buang itu Mesir? Slide selanjutnya. Kalau Mesir kita tidak buang, kalau karakter padang gurun tidak kita buang, Tuhan katakan dalam 1 Korintus 10 ayat 5, Allah tidak berkenan kepada mereka. Akibatnya mati di padang gurun saudara. Nggak masuk tanah perjanjian. Hidup berputar-putar. Kita sering lihat orang Kristen yang meninggal saudara. Kita bilang padahal orangnya baik. Padahalnya orangnya begini, kok bisa ya? Jangan-jangan ada karakter yang nggak beres. Yang kedua, mereka tidak masuk karena ketidakpercayaan. Bisa ikut Tuhan, tapi tidak sampai tujuan. Ini bahaya yang serius saudara. Tiap minggu ke gereja saudara, please. Setiap minggu saudara gereja, setiap minggu harus ada perubahan. Amin. Supaya Bapak Gembalamu tersenyum, Ibu Gembalamu tersenyum. Jangan setiap hari minggu saudara datang dengan muka yang bebannya berat sekali. Jangan saudara pikir Gembalamu nggak punya beban, banyak saudara. Makanya duduknya itu begitu saudara. Dia pengen supaya dia mendapat kelegaan. Sekali-sekali ayo jadi jemaat yang menjadi membawa gembalanya itu ibu gembalanya liburan. Jangan dikasih sodorkan, Pak pokok doa. Apa nih tolong tagihan utang. Capek saudara. Sekali-sekali beliin apa, ajak kemana. Supaya beliau bisa tahu bahwa gereja ini ada benar ya. Memerdekakan. Yang mau berkati gembalanya katakan amin. Pak catat Pak. Ada berapa orang nih tadi amin amin. Bentar lagi ulang tahun gereja saudara. Kalau saudara nggak ngasih kado sama Pak Gembala awas ya. Sama saya juga boleh. Saudara, Yesus adalah teladan yang menang di padang gurun. Musa gagal, Musa nggak nyampe. Yosua bisa nyampe di tengah perjalanan. Yesus adalah teladan yang menang di padang gurun. Kenapa dia bisa menang? Kalau bangsa Israel 40 tahun, Yesus 40 hari puasa. Ketika Yesus dicobai saudara,
Yang tadi karakter keinginan daging, keinginan mata, keangkuhan hidup. Yesus menang. Yesus lapar nih. Udah selesai puasa. Iblis datang. Sus, lu habis puasa ya? Iya, Iblis. Ini ada batu, lu ubah aja jadi roti. Yesus bilang apa? Yesus nggak ubah, saudara. Dia menang. Dia menang dengan keinginan mata, keangkuhan hidup. Dia dicobai dengan batu jadi roti, semua kerajaan dunia, jatuhkan dirimu. Yesus tidak takut lakukan apa yang iblis perintahkan. Kenapa, saudara? Slide selanjutnya, saudara. Yesus menang karena Yesus bilang begini. Ketika disuruh ubah batu jadi roti, Yesus bilang apa? Ada tertulis. Amin. Makanya jangan suka lihat TikTok. Lihatlah firman Tuhan. Saudara kan cuma dikuatkan dengan live TikTok. Dengan lihat scroll TikTok. 5 cara menang terhadap pencobaan. 1. Lalu saudara merasa kuat. Betul? Kalau saya pernah lihat itu. 5 cara supaya perut menjadi six pack. 1, 2, badan gini, saudara. Paling bertahan 3 hari, habis itu nggak dilakukan lagi. Gitu ya. Mau six pack ya. Tapi kalau saudara hidupi firman Tuhan, maka yang kedua, saudara taat sepenuhnya, nggak kompromi. Dan saudara akhirnya kenapa nggak kompromi? Tahu identitas saudara. Bahwa saudara ciptakan serupa segambar dengan Allah. Bahwa Allah yang saudara sembah, Allah yang mencukupi segala kebutuhanmu. Menurut kekayaan dan kemuliaannya. Kasih tepuk tangan bagi nama Tuhan. Buang karakter padang gurun. Gimana caranya, saudara? Yang pertama, sadar dan bertobat. Sama-sama katakan sadar dan bertobat. Colek kanan kirinya bilang sadar, bertobat. Karena orang cuma batasi sampai sadar, lupa bertobatnya. Yang kedua apa, saudara? Belajar taat dalam proses. Sama-sama katakan belajar taat. Jadi nggak ada yang instan ya, saudara ya. Jadi terus belajar, saudara. Karena Tuhan tidak selalu beri cepat. Dia mau bentuk kita. Tuhan beri cepat bisa, tapi belum tentu kita siap. Yang ketiga, hidup oleh firman. Bukan perasaan, tapi hidup dalam kebenaran. Yang keempat, matikan daging setiap hari. Gimana caranya? Salibkan, bukan dituruti. Bagaimana caranya? Hidupi buah roh. Yang kelima, ini sangat penting. Bangun keintiman dengan Tuhan. Tanpa hubungan dengan Tuhan, kita pasti kalah. Ya benar lah. Nggak terhubung sama Tuhan, pasti terhubung sama dunia. Amin, saudara. Amin, saudara. Amin dong. Masa amin lah. Slide selanjutnya, saudara. Terakhir. Yuk baca sama-sama. 1, 2, 3. Padang gurun. Tapi mau berubah. Yang mau tetap sama katakan amin. Wah, berarti saudara nangkep. Tadi pagi, saudara. Saya khotbah, saya bilang, yang mau tetap sama katakan amin. Encim-encim ngomong, amin. Dia bilang, saudara. Mungkin dia tidur kali, saudara. Atau dia nggak fokus, saudara. Sampai saya suruh baca ulang lagi, saudara. Dia tetap amin. Karena dia tahu amin itu berarti dekat sama Tuhan kali, saudara. Tapi saudara yang di sini yang mau berubah, katakan amin. Percaya, saudara, perubahanmu, saudara yang nikmati. Maka ketika saudara nikmati, saudara menjadi garam. Menjadi pengaruh. Dan saudara menjadi terang. Kalau saudara bilang capek banget ya hidup susah. Tuhan juga capek lihat saudara susah terus. Amin, saudara. Ayo berubah. Amin. Masih ada kesempatan. Mari bangkit berdiri bersama-sama. Saya undang Kak Eva yang ulang tahun juga hari ini. Untuk pimpin kita. Worship leader, singer, pemusik bisa maju ke depan. Tadi saya dibisikin sama Pak Budi. Itu WL-nya.